Jumpa lagi Jero bersama Dego Corner. Di hari yang suci ini, hari Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan, kami mengajak Jero sekalian melakukan Tirta Yatra. Tirta Yatra kali ini kita menuju ke pura yang berada di Desa Baleku di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari. Pura ini terletak di ketinggian yang kurang lebih berjarak 15 km dari kota Mataram. Pura Gunung Baleku berada di daerah Lombok, merupakan salah satu pura besar yang ada di Lombok. Sejarah dari pura ini berkaitan dengan kisah perjalanan Dangyang Nirarte ke Lombok. Dangyang Nirarte yang sering juga disebut sebagai Resi Dwi Jendra adalah seorang Brahmana Buddha yang berasal dari kerajaan Daha di Pulau Jawa. Setelah beliau berada di Bali, tepatnya setelah mengabdi di kerajaan Gel-Gel, beliau mulai menjalankan ajaran Siwa yang kemudian beliau disebut dengan nama Batara Sakti Wawurauh atau lebih terkenal dengan sebutan Dangyang Dwi Jendra. Kata Dwi Jendra berarti beliau yang melaksanakan dua ajaran, yakni ajaran Siwa dan ajaran Buddha. Kata Baleku berarti rumah saya. Pura Melanting ini didirikan untuk mengenang putri perempuan dari Dangyang Dwi Jendra yang bernama Dewi Ayumas. Gunung Baleku adalah tempat pertama kali Dangyang Dwi Jendra menginjakkan kaki di tanah Lombok kurang lebih abad ke-13. Di Pulau Lombok, Dangyang Dwi Jendra dijuluki dengan sebutan Sangupati. Kata Sangupati berasal dari urat kata Sang Utpeti yang berarti yang menciptakan Pancatirta yang berada di Suranadi. Luas area Pura Gunung Baleku sebenarnya hanya kurang lebih 12 are dan mendapatkan punia atau sumbangan berupa perluasan area kurang lebih 16 are. Selanjutnya, bagaimana kisah dari berdirinya Pura Gunung Baleku? Berdasarkan cerita atau literatur yang Dego Corner baca, sesampainya Dangyang Dwi Jendra di Pulau Lombok, beliau diberi julukan Pangeran Sangupati. Beliau pertama kali menciptakan Pancatirta yang berada di Suranadi. Setelah selesai menciptakan Pancatirta yang ada di Suranadi, kemudian beliau melanjutkan perjalanan menyusuri Lombok menuju ke arah utara hingga ke Gunung Rinjani. Setelah itu beliau menuruni puncak Rinjani melalui pinggir pantai dan sampai di Lombok Utara. Beliau singgah di Desa Tembangau. Sejarah Baleku berkaitan erat dengan Pura Batu Bais atau sering disebut Pura Batu Bagi oleh suku asli Lombok. Di Pura Batu Bais ini terdapat bekas telapak kaki dari Dangyang Nirarte pada kedalaman 1 cm.
Umat di desa Tembago memohon kepada Dangyang Dwijendra agar mengajarkan agama Buddha di sana. Bekas telapak kaki beliau yang terdapat di Pura Batu Bais inilah yang disungsung oleh agama Buddha Terayana di desa Tembango. Itulah sebabnya batu bekas telapak kaki beliau dinamai Batu Bagi Bais, yang artinya telapak kaki beliau. Setelah beliau selesai memberikan ajaran, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke timur dan sampailah beliau di Gunung Baleku. Tempat Pura Baleku berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung ini dulu bernama Balai Kuwu. Balai yang artinya rumah dan Kuwu yang berarti rumah juga. Jadi Balaiku berarti rumah-rumah atau pondok-pondok. Di tempat inilah putri Dangyang Dwijendra bernama Dewi Ayumas dijunjung dan dipuja. Untuk diketahui jero sekalian, tempat ini sekarang bernama Desa Balai Kuwu yang berada di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa pelinggih yang berdiri kokoh di area Pura Gunung Baleku, antara lain Padmasana yang berada di bagian timur yang dilengkapi dengan ukuran bedawang nala sebagai simbol bumi. Pelinggih melanteng yang berada di bagian utara yang dibalut dengan kain kuning. Bangunan ini menyimbolkan Dewi Kesuburan. Pelinggih ini sering disembah oleh para pedagang. Kemudian pelinggih Gendong Sari berada di bagian timur yang dilengkapi dengan bebatuan yang diselimuti kain putih yang konon adalah tempat duduk Dangyang Dwijendra atau Betara Sakti. Selanjutnya pelinggih Anglurah yang berada di bagian selatan sebagai simbol wakil ide Sang Hyang Widi. Balai Pawedan berada di bagian barat. Balai Pesanekan berada Madya Mandala yaitu di bagian selatan. Dan yang terakhir, Batu Peluk atau Batu Kapung berada di tengah areal utama Mandala yang merupakan satu peninggalan Batara Sakti. Sedangkan 3 batu lainnya yang berada di antara Batu Kapung ini hanya berfungsi sebagai pelengkap saja. Ada satu hal yang menarik yang berada di Pura Gunung Baleku ini, yaitu keberadaan Batu Peluk yang berada di Utamaning Mandala yang dipercayai sebagai batu ajaib yang dapat meramalkan bagaimana jodoh atau nasib yang kita alami. Setelah kita memeluk batu tersebut, apabila jarak antara kedua jari berjauhan, maka rezeki yang diperoleh dipercaya akan susah didapat. Tetapi semakin dekat jarak antara kedua jari, maka rezeki yang diterima akan semakin lancar. Meski ukuran postur tubuh sama atau berbeda, tetapi tetap saja jarak jari setelah memeluk batu tersebut tidak sama. Untuk diketahui, sekarang Pura Gunung Baleku dalam proses pembangunan pintu gerbang atau Candi Bentar menuju masuk ke kawasan Pura Gunung Baleku. Oleh karena itu, bagi umat dimanapun berada, jika memiliki dana lebih, silahkan melakukan atau memberikan sumbangan dana punya untuk kelancaran pembangunan
atau renovasi dari Pura Gunung Baliku. Dengan punia yang jero keluarkan, semoga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan jero selanjutnya. Di akhir tayangan Tirta Yatra di hari suci Saraswati ini, Dego Corner ingin menyampaikan keutamaan Tirta Yatra itu amat suci, lebih utama daripada pensucian dengan yadnya atau kurban, dan dapat dilakukan oleh mereka yang tidak punya harta. Sara Samuscaya 279. Demikian tayangan ini. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.